pertanyaan lagi Ustaz. Apabila lahir anak sapi yang pertama, maka si pemilik mendapatkan 40% dan yang merawat mendapatkan 60%. Apakah 60% ini sudah termasuk biaya perawatannya? Dan bagaimana jika anak sapi yang kedua pembagiannya berbeda, Ustaz? Toib, ini bisnis sapi ya yang membeli induk kemudian nanti dirawat atau diternakkan gitu ya oleh yang merawatnya, peternak. Maka kita katakan ya sebagian orang ada yang melakukan hal-hal yang gharar atau tidak jelas di dalam akad. Contohnya ya anak yang pertama adalah milik si punya induk, anak yang kedua adalah yang milik yang menjaga merawatnya. Kemudian anak ketiga milik siapa seperti itu, maka yang seperti ini tidak dibolehkan karena terjadi gharar ya, telah terjadi gharar. Yang dibenarkan adalah dengan cara memakai presentasi bagi hasil. Ya seperti tadi yang disebutkan oleh saudara penanya bahwasanya 40% untuk pemilik induknya atau indukannya dan 60% untuk yang menjaga atau merawatnya. Maka yang seperti itu boleh. Jadi setiap lahir satu anak ya maka pembagiannya seperti itu 40% 60% atau pembagian yang lain misalkan 50 atau 30 70 70 30 maka ini tidak menjadi masalah. Dan setiap lahir anak tersebut maka pembagiannya mengikuti persentase yang disepakati di awal akad. Dan boleh juga ya ikhwan ya, boleh juga kalau misalkan ketika berjalan ya, misalkan dia mengatakan di awal akad anak pertama kita sepakati 40 60. Adapun anak kedua 50 50. Anak ketiga misalkan 40 60 lagi seperti itu disepakati di awal maka tidak menjadi masalah perubahan tersebut. Atau misalkan sudah lahir anak yang pertama kemudian sebelum mengandung ya anak yang kedua maka disepakati lagi presentasi yang baru, maka ini juga tidak menjadi masalah. Dan kondisinya ketika seorang ingin memiliki sapi, misalkan anak sapi lah kita bilang, ya, anak sapi itu kan presentasinya 40 60. Nah, kalau misalkan dihargai sapi tersebut 5 juta misalkan, dan dengan pembagian 40 60 maka yang punya induk itu mendapatkan nilai 2 juta ya, kemudian yang merawat itu mendapatkan nominal 3 juta. Itu pembagian dia. Dan barang siapa yang ingin memiliki anak sapi tersebut ya, maka dia tinggal membeli kepada yang lain. Kalau misalkan pemilik induk tersebut mau membeli sapinya secara utuh, maka berarti dia membayar berapa? Dari 5 juta itu kan berarti membayar jatahnya perawat yaitu 60% sama dengan 3 juta, maka dia bayar 3 juta. Atau misalkan terbalik yang si perawat ini ingin membeli anak tersebut, anak hewan tersebut, maka dia bayar kepada pemilik indukannya sebanyak 2 juta yaitu 40% jika harganya 5 juta. Kemudian begitu seterusnya ya ikhwan. Kemudian bagaimana dengan biaya perawatan? Ya, biaya perawatan dalam pengurusan sapi itu ada dua. Ada perawatan yang menjadi bagian pekerjaan perawat atau peternak. Ya, maka yang seperti ini itu karena merupakan bagian dari pekerjaannya dalam akad, maka tidak boleh meminta bagian lebih dari presentasinya. Ya, contohnya merumput, ya, mengangon, memberi makan, menjaga, memasukkan ke kandang, mengambil air minum, maka ini bagian dari perawatan. Maka dia tidak berhak meminta biaya lebih, yaitu sudah masuk dalam presentasi yang disepakati di awal akad. Adapun perawatan yang bukan menjadi bagian dari pekerjaannya, contohnya hewannya sakit butuh disuntik atau dipanggilkan dokter hewan, dokter hewannya dibayar misalkan 50.000 sekali sekali visit ya, kemudian begitu pula misalkan ada kandang rusak gara-gara ditanduk oleh sapi, maka butuh mengganti biaya tersebut ya, maka kita katakan begitu pula biaya-biaya yang lain yang di luar kebiasaan para peternak bahwa itu memang biaya tambahan yang bukan biaya perawatan dalam penjagaan. Ya, kalau dia biaya tambahan seperti itu maka boleh diambil, ya, diambil dari biaya operasional, ya, diambilnya dari biaya apa?
operasional. Jadi belum dulu dibagi presentasinya, tapi dikeluarkan dulu. Misalkan dia menjual anak sapi itu sudah gede, dijual dengan harga 10 juta misalkan ya, 10 juta, sedangkan pembagiannya 40% untuk indukan, 60% untuk perawat, maka dari uang 10 juta ini dipotongkan dulu berapa operasional di luar kewajiban biaya operasional di luar kewajiban peternak. Nah, misalkan untuk obat, dokter, kemudian kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh hewan tersebut dipotongkan. Taruhlah misalkan operasional tambahan di luar kewajiban itu 2 juta. Nah, berarti dari 10 juta itu ada masih 8 juta. 8 juta inilah yang dibagi sesuai presentasi. Adapun 2 jutanya kemana? Yaitu untuk mengganti biaya perawatan di luar kewajiban peternak tersebut. Jadi semuanya di sini alhamdulillah dilakukan secara adil dan tidak ada yang dizalimi. Allah alam bisawab.